Pernah dengar konflik Poso nggak? Hidup berdampingan dengan perbedaan agama dan suku, tapi kemudian berubah menjadi medan perang bagi kelompok-kelompok yang bertikai dan merebutkan kekuasaan. Cari guys, keberagaman agama di Indonesia itu dapat menimbulkan konflik loh. Seperti yang kita tahu, kepercayaan di Indonesia itu sangat beragam. Nah, apa saja sih yang bisa menimbulkan konflik? Yuk kita belajar sama-sama. Nah, sebelum kita membahas konflik ini lebih lanjut, mari kita membahas potensi konflik dalam keberagaman agama. Nah, yang pertama adalah intoleransi dan diskriminasi. Kalian tahu nggak, sikap eksklusif atau menutup diri dari agama lain itu bisa membuat ketegangan sosial. Nah, contohnya itu seperti diskriminasi dalam pekerjaan atau pendidikan. Yang kedua adalah fanatisme dan radikalisme. Kalau pemahaman agama terlalu sempit dan ekstrim, bisa muncul fanatisme yang bikin kelompok tertentu merasa paling benar. Hal ini bisa berujung pada tindakan kekerasan. Yang ketiga adalah perebutan pengaruh dan kekuasaan. Kadang, agama juga dipakai buat kepentingan politik loh. Kalau sudah begini, persaingan bisa menjadi semakin panas dan memicu konflik. Ngomongin konflik agama, salah satu konflik agama yang pernah terjadi di Indonesia adalah konflik di Poso yang terjadi pada tahun 1998 sampai tahun 2001. Konflik ini menyebabkan ratusan korban jiwa dan menyebabkan ribuan rumah hancur. Dinamika politik terus memperkeruh keadaan. Awalnya elit Kristen mendominasi pemerintahan di Kabupaten Poso, tetapi setelah perubahan demografi, elit Muslim mulai berkuasa dan memicu ketidakpuasan kelompok Kristen yang merasa terpinggirkan. Keberadaan ICMI memperkuat jaringan elit Muslim, memperdalam polarisasi sosial politik. Akibatnya, provokasi dan bentrokan semakin sering terjadi, membuat konflik semakin sulit dihentikan. Wah, serem banget. Tidak hanya itu, akibat konflik ini terdapat 557 korban jiwa yang tewas, ribuan rumah warga yang hancur, dan masyarakat menjadi terpecah belah. Dan dari konflik ini menimbulkan beberapa dampak, yaitu yang pertama sosial. Karena adanya perpecahan di antara masyarakat membuat mereka saling tidak percaya. Yang kedua, psikologis. Karena pengungsi dan korban mengalami insult ini, banyak yang mengalami stres pasca trauma yang mengganggu kesehatan mental mereka dan kesejahteraan kehidupan mereka. Yang ketiga, ekonomi. Karena banyak infrastruktur yang rusak membuat usaha mandek sehingga mereka terpaksa mengungsi. Yang keempat, politik. Karena polarisasi yang semakin tajam membuat perdamaian susah dibangun kembali. Terus solusinya gimana dong? Tenang, ini beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dialog antar tokoh agama. Tokoh agama harus aktif berkomunikasi biar nggak ada kesalahpahaman. Yang kedua adalah penegakan hukum. Pelaku kekerasan harus ditindak tegas biar keadilan terjaga. Yang ketiga adalah rehabilitas dan rekonstruksi. Membangun kembali rumah dan fasilitas umum supaya warga bisa hidup normal lagi. Yang keempat adalah penguatan kapasitas masyarakat. Pendidikan toleransi harus ditingkatkan biar nggak gampang terprovokasi. Guys, dari sini kita tahu dan belajar bahwa keberagaman itu adalah berkah yang harus kita jaga, karena bila kita tidak menjaganya akan timbul sebuah konflik. Oleh karena itu, mari kita memulai dari diri kita sendiri dengan lebih terbuka dan menghargai perbedaan. Terima kasih. If you've ever seen a person try to prove he's got no fear, then you've seen Oke, jadi guys, he will tell you all the sweet and lovely things you long to ayo nih, 1, he don't mean it. 2. Harus And he went undercover and found the new lover when things didn't Di work mana out dia as kita sebenarnya? first he Yang- treating you right, then yang he's kamera berapa, gone Bay? every Menyebabkan night. korban That's jiwa dan all time. menyebabkan And if you've ever known a person who was not afraid to say ICMI. Itu dikasih dia. Oke, guys, siap kok. Oke, 2, 3. Dinamika politik ini perjuangan ibu ayah. godless lonesome. He got some old family money, he stole all the rest. We're all doing the best if we can. Ought to share what he's got. He would much rather not. That's a quote out of me. Pemilikan lahan dan struktur sosial ekonomi. Ketimpangan sosial ini semakin menimbulkan konflik antar kelompok. Ini kan
Berikan pendapat kalian di komentar. Jangan lupa